Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bikasrati zikri wajtinabun nawahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini karena memang tempatnya yang terlalu besar, jadi kelihatannya gelondangan gitu loh ya. Kalau tempatnya agak kecil kelihatan pasti penuh ya. Ini tempatnya gede, jamaahnya segini, jadi kayak gelondangan banget kita lihatnya ya. Tapi memang ya, namanya diajak duduk di pengajian, jamnya jam 12. Itu ngaji yang gak tepat. Ya Mas Agus, ya, ini ngaji yang gak tepat. Ini ngaji yang gak cocok buat saya. Ya. Jam 12 yang enak ngapain? Tuh, tidur kan? Tidur. Mulut saya belum rapat udah tidur, ya kan? Jam 12 yang enak tidur, ya apalagi habis makan siang, yang enak tidur. Tapi ya saya berhusnuzon, saya berbaik sangka. Ini yang hadir, ibu mbak yang hadir di belakang adalah orang-orang pilihannya Allah. Namanya orang pilihan Allah itu nggak gampang. Ya, bisa sholat berjamaah itu nggak gampang. Ya. Ini kita dipilih oleh Allah, ini bisa hadir, bisa duduk di majelis ilmu. Ya. Jangankan kita, saya katakan jangankan kita yang bisa duduk hadir dalam kajian ilmu agama, dalam meningkatkan takwa dan iman kita. Jangankan kita, daun yang gugur dari dahannya saja adalah kehendak Allah. Biar angin kenceng, biar hujan lebat, kalau Allah bilang belum gugur itu daun, nggak akan gugur. Itu daun, apalagi kita. Ya. Maka mudah-mudahan Bapak, Mas, Mbak, Ibu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa tetap terus duduk mengkaji ilmu agama yang seminggu cuman sekali. Hari Rabu doang. Betul? Insya Allah. Seminggu sekali aja yang hadir cuma segini gitu loh. Ya. Berat. Coba jujur, tolong jujur. Kapan Bapak mau ngaji di tempat tinggal Bapak? Coba deh jujur. Di komplek kita tinggal, dibikin pengajian sama RW sama RT, dibikin pengajian. Malam Sabtu. Pasti Bapak protes. Ya, hari Jumat, malam Sabtu bikin pengajian RT. Itu ketawa duluan. Pengalaman. Gimana sih, Teh? Bikin pengajian malam Sabtu, ini hari Jumat masih kerja, mana Jumat macet, begini, nggak bisa hadir Teh, nggak bisa hadir we, tukar kek we,
tukar ketek katanya. Jangan malam Sabtu. RT tukar di malam Minggu. Ditukar malam Minggu. Kita protes lagi. Ya ngaji malam Minggu, mana ada kondangan tuh. Mana anak minta jalan, bini minta jalan. Ya RT bikin pengajian malam Minggu. Tuh. Dibikin hari Minggu. Sambil sholat duha. Protes lagi kita. Ya Allah teh, ngaji pagi hari Minggu. Ini ada arisan keluarga. Ada anu. Nggak datang juga. Betul? Dibikin lagi pengajian rutin. Ya, setiap orang yang beriman yang mengaku bertakwa kepada Allah itu pasti datang walaupun gak ada berkatnya, walaupun gak ada amplopnya. Kapan ngaji itu? Jumat. Betul? Itu ngaji yang gak ada amplopnya itu. Ngaji yang gak ada berkatnya itu. Datang gak semua yang kalau beriman bertakwa kepada Allah? Datang. Tapi kan datangnya termasuk si Agus duduknya di belakang. Nyender. Hari Jumat kita udah begitu, betul? Terus dibikin hari Rebo, ngajinya model begini juga. Ya Allah Rabbi, kapan mau berbuat baiknya kita? Hah? Ayo. Wabtaghi, ayat Quran yang saya bacakan tadi di atas. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ndaklah kau cari kehidupan akhiratmu dulu. Allah bilangnya begitu kok. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ndaklah kau cari kehidupan akhiratmu dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa. Allah bilang itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa nasibmu, hidupmu, napasmu, kakimu masih berpijak di dunia. Kalau kita mau mengkaji, Allah perintahkan apa? Cari akhirat dulu. Ya Allah, ya. Apa salahnya kalau sekarang ini zuhur kita 11.42. Berapa sekarang? Masih 42 ya? 11.42. Coba tadi, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kejar akhirat dulu, sholat 11.42, sholat berjamaah. Jangan sholat di atas, di lantai di mana kita kerja, sholat sendiri, jangan. Tanya, saya tanya sambil kelihatan sama agak diriin dikit. Ya, ini karena dengan depan kamera harus begini. Ya kan? Mas siapa namanya? Mas Aji. Yang dari tadi pegang handphone terus masalahnya. Ya. Ngaji tapi masih pegang scroll handphone aja. Lu kan bikin bingung malaikat, Ji. Ya. Coba ngaji masih scroll handphone. Malaikat bingung nyatetnya. Mau catat ngaji scroll handphone. Ya kan? Ji, nih dengerin. Besok Senin, enggak besok Kamis enggak, besok Senin ente jadi dipanggil sama bos. Ente dipanggil sama bos. Aji, ke ruangan. Siap bos. Kata bos begini. Ji, siap bos. Gajimu bulan depan kunaikkan menjadi 15 kali lipat. Amin. Ih, didoain diem aja. Ya, amin. Lu jangan pakai bilang mana mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Pakai mana mungkin. Nggak ada Ji yang nggak mungkin kalau Allah mau. Allah jangan ditaker, betul? Allah jangan diukur. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah mau, betul? Bulan depan Ji, gajimu kata bos nih, kunaikkan menjadi 15 kali lipat. Amin. Kau ambil, siap bos. Yang kedua, kata bos si Aji ini. Yang kedua, kau akan kuberikan satu fasilitas lagi. Siap bos. Satu buah rumah dengan perabotan yang serba leks.
Amin. Ih, dia mah diam aja sih aja. Oh, alhamdulillah. Lu kalau dalam hati kagak ada yang tahu, amin biar banyak. Yang ketiga, kata bosnya si Haji, yang ketiga, kau akan kuberikan satu buah mobil dengan supir yang sudah kusiapkan. Istrimu, anakmu boleh tinggal di rumah yang kuberikan. Istrimu, anakmu boleh menikmati mobil yang kuberikan. Ji, kalau ini fasilitas dari bos, naik 15 kali lipat, rumah dikasih, mobil dikasih, supir disiapkan. Ambil apa jangan? Hah? Ambil. Enggak, saya tanya serius. 15 kali lipat gaji naik, ya? 15 kali lipat gaji naik, rumah dikasih, mobil dikasih, anak istri boleh menikmati, ambil apa jangan? Ambil. Enggak, ini serius, ambil. Ambil ya. Bener ya? Gus, lu saksi Gus. Ambil ya. Ambil enggak? Ambil, alhamdulillah, ambil. Mas, kalau itu dari bos, 15 kali lipat, rumah dikasih, mobil dikasih, anak istri boleh dibawa. Kalau itu yang dikasih buat mas, kira-kira mas ambil apa jangan? Ambil juga. Enggak, ambil apa enggak? Ambil juga. Ente ambil ya Ji? Ambil ya? Ambil ya mas? Ambil. Nah, sebelahnya Haji. Mas siapa namanya mas? Cahyo. Mas Cahyo kira-kira ambil enggak? Bosnya. Mas kira-kira Mas Cahyo ambil enggak? Ya ini ditanya, kau ambil enggak? Kata bos mungkin, ambil enggak kira-kira? Ambil. Ente Gus ambil enggak Gus? Ambil. Bapak ambil. Ambil. Bapak. Nono yang pojok loh. Ambil enggak? Ambil juga. Cuman katanya begini Ji, kau ambil bos. Kalau kau ambil, kerjamu kupindahkan. Tuh. Kau ambil, kerjamu kupindahkan. Enggak lagi di sini. Papua. Di mana bos? Di mana bos? Kita tanya. Kata bos begini, kerjamu kupindahkan, bukan lagi di Jakarta Selatan, tapi kerjamu kupindahkan di mana? Tangerang, BSD. Ambil nggak? Ambil Tangerang, BSD. Kalau nggak ambil kira-kira bego nggak tuh? Kalau nggak ambil bego nggak tuh? Bego kalau nggak diambil, betul? Ini janji siapa? Bos, betul? Janji manusia. Padahal janji manusia belum tentu tepat. Janji manusia belum tentu tepat kok. Ya, kita ambil walaupun dipindahkan di BSD. Padahal janji manusia belum tentu tepat. Tapi ini, Ji, ini bukan janji manusia, Ji. Ini bukan janji bos, Ji. Ini janji Allah. Catat. Ini janji Allah. Kalau janji Allah, jelas konsepnya dalam Al-Quran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pernah ingkar janji. Apa kata Allah? Lihat sama-sama. Apa kata Allah? Kalau kau sholatnya sendiri di ruangan, di lantai kau tempat kerja sendiri di ruangan, sendiri di ruangan. Kalau kau sholatnya sendiri di rumah, pahalanya berapa? Pahalanya 1. Tapi kalau kau turun kemari berjamaah, pahalanya berapa? 27. Jaminannya surga dengan semua kenikmatan yang ada. Istrimu, anakmu boleh kau tuntun masuk ke dalam surganya Allah.
Tapi kau sholat tetap di ruangan sendiri. Bego namanya, kita bego. Ada yang sholat tadi sendiri di ruangan? Gak usah tunjuk tangan, kelihatan yang muka-muka sholat sendiri. Ya Allah. Kenapa harus sholat di ruangan? Kenapa harus sholat di lantai kita sendiri? Kalau di sini dibikin berjamaah. Kalau nanti ada masjid dibikin berjamaah. Berjamaah 27 kali lipat. Jaminannya surga. Dengan semua kenikmatan yang ada. Istri kita, anak kita, biar dia nggak berjamaah ke masjid. Tapi nanti di akhirat kita tuntun masuk ke dalam surganya Allah. Subhanallah. Karena apa? Karena kita suami yang berjamaah. Istri anak dituntun. Kita nggak ambil. Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Nggak usah tunjuk tangan. Termasuk lu tadi sholat di atas kan? Lu datang terlambat gue lihat ya kan? Ya, sholat lu sendirian tadi lu ya. Ya Allah. Ini yang dua. Gue banget tuh Ustaz. Gue banget ya. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah. Hendaklah kau cari kehidupan akhiratmu dulu. Demi Allah Bapak Ibu Saudara. Ya, demi Allah. Nanti ketika di akhirat nanti ketika di akhirat enggak ada lagi ngaji kayak begini. Demi Allah enggak ada. Ya. Di akhirat nanti enggak ada lagi sholat berjamaah, enggak ada. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Maka ketika berada di dunia ya, yang merupakan ladangnya akhirat, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah, jangan pernah capek untuk berbuat baik. Ya Allah. Ya. Ini kita tadi seolah-olah apa? Gue masih muda. Gue masih muda. Ya, baru juga 36, masih muda gue mah. Ya. Gue masih muda, baru 40 gue. Lama mau mati. Paul. Hei. Jangan. Lu berapa Ji sekarang umur Ji? 37. Apa botak begitu Ji? Hah? Oh, karena kerjaan. Oh. 37. Gue pikir 56 loh ya kan. Ya Allah. Jadi tadi itu ya, maaf. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik di dunia. Jangan pernah berpikir antar aja kalau udah pensiun baru taubat. Antar aja kalau udah 70 tahun baru taubat. Jangan. Maaf saya katakan lagi. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu 40 tahun matinya. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari 40 tahun matinya. Habib Munzir Al-Musawwa 40 tahun. Ya. Siapa lagi? Olga Saputra 30 tahun. Taufik Safalas 32 tahun. Ya. Siapa lagi? Jupe. Kenapa ketawa? Jupe 34 tahun. Emang sekitar itu. Betul? Kalau pada saat sekarang ini Allah kasih nikmat sehat badan, Allah kasih nikmat panjang umur, lalu kita ogah berbuat baik, ogah mengumpulkan ya, yang tadi dibilang mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat, nggak mau. Mau kapan? Ya. Kalau memang husnul khotimah kita mati cakep, betul? Kalau memang kita matinya husnul khotimah, bagus, mending, jaminan surga. Husnul khotimah matinya, ya kan? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah, aku pengen selalu bersamamu. Ya Allah, aku pengen dekat kepadamu. Ya Allah, kalau kau ingin tutup mataku, ya Allah, tutuplah mataku dalam husnul. Cakep, surga tuh husnul khotimah, betul? Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Yahya Waloni, coba lihat. Ya Allah, yang tadinya bukan muslim Ustadz Yahya Waloni, tapi ketika ketika beliau merasakan asiknya bercengkrama dengan Allah, bercengkrama dengan Allah, sama Allah nih bercengkrama.
Siang hari ini kita sedang bercengkrama dengan Allah. Bukan sekedar dengerin tausiah, bukan. Ini artinya apa? Kita sedang bercengkrama dengan Allah. Kita sedang ngobrol dengan Allah. Kita sedang duduk di majelis ilmunya Allah. Ustaz Yahya Waloni bukan muslim awalnya, tapi ketika beliau merasakan asiknya dekat dengan Allah, ketika beliau merasakan asiknya bersenda gurau dengan Allah, ketika beliau merasakan asiknya ngobrol dengan Allah, ditinggalkan semua itu kenikmatan dunia. Coba kita lihat akhir hayatnya, apa enggak nikmat beliau itu? Meninggal di saat hari raya Idul Adha. Paginya masih khotib Idul Adha. Pagi beliau masih khotib Idul Adha. Semangat beliau kasih khutbah Idul Adha. Karena Idul Adha kemarin itu hari Jumat, siangnya khotib Jumat. Khutbah pertama masih semangat khutbahnya. Lihat. Khutbah pertama masih semangat khutbahnya. Khutbah kedua, nih khutbah kedua. Di tengah-tengah khutbah kedua, tiba-tiba beliau jatuh. Bruk. Jatuh beliau. Diangkat, dibawa ke rumah sakit di tengah perjalanan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nikmat banget ya Allah. Nikmat banget. Tutup matanya lagi khutbah di hari Jumat. Maka wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Hendaklah kau cari kehidupan akhiratmu dulu. Yang namanya bicara akhirat, itu bukan bicara masalah sholat. Yang namanya bicara akhirat itu bukan masalah bicara ngaji, ya. Yang namanya bicara akhirat itu bukan masalah bicara puasa. Yang namanya bicara akhirat itu bukan namanya sekedar haji dan umroh, tidak. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Hendaklah kau cari kehidupan akhiratmu dulu. Tengah jalan ada paku nih, ambil tuh paku, kantongin. Ini akhirat namanya. Ada paku payung tuh di tengah jalan. Kita lihat, ambil, kantongin. Itu akhirat namanya. Ya. Jangan cari duit malah tebar paku di tengah jalan. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Cari duit tebar paku tengah jalan. Ada yang model begitu. Subhanallah. Ya. Yang namanya akhirat apa lagi? Yang namanya akhirat apa lagi? Makannya duduk. Bu, makannya duduk. Ya, makannya pakai tangan kanan. Sebelum makan, bismillahirrahmanirrahim. Itu akhirat namanya. Ya. Jangan stop berbuat baik, itu akhirat namanya. Ini makan berdiri. Makan berdiri, makan pakai tangan kiri. Minum berdiri, minumnya pakai tangan kiri sambil ngobrol. Padahal Nabi sudah katakan, la yasrabanna la yakulanna ahadukum qa'iman. Janganlah di antara kalian makan dan minum sambil berdiri. Fa innahu min amali syaitan. Pekerjaan itu adalah pekerjaan setan. Fajatanibuhu, tinggalkan. Ustaz Suryadi udah nikahin anak belum? Udah. Ya. Awas, hati-hati nikahin anak nih. Ini kadang-kadang nikahin anak, ya, walimatul arus. Sewa gedung sanggup. Sewa gedung sanggup jutaan. Bayar catering sanggup. Tapi sewa kursi nggak sanggup. Akhirnya yang pada kita undang itu buat datang mendoakan restu sama anak kita, sama kita. Mereka makan, mereka minum sambil berdiri. Tanggung dosa loh. Ya. Maka saya jujur, saya sama istri itu kalau diundang di acara manapun, kalau saya diundang, ketika diundang acara seperti tadi, nggak ada kursinya, ya, nggak ada kursi, saya cuma bilang begini, Bun, salaman yuk ke atas.
Habis itu pulang. Kok pulang ya? Kenapa pulang? Lihat, nggak ada kursi. Bunda mau kontribusi, kasih dosa sama yang punya hajatan? Ya enggak lah ya. Kalau enggak mau kasih dosa sama yang punya hajatan, sudah kita pulang. Biarin aja tuh yang pada makan. Berarti dia kontribusi, ngasih dosa buat yang punya hajatan. Tuh hati-hati. Ya ilaha illallah. Cahyo ketawa, besok mau nikahin anaknya dia tuh, ya kan? Ya. Hati-hati, la yasrabanna, la yakulanna ahadukum qaiman. Jangan makan dan minum sambil berdiri. Ini apa sih? Ini kebaikan, maka jangan berhenti, jangan lelah. Kalau kita sudah berhenti lelah dengan kebaikan, mau kapan lagi? Ya Allah. Ya. Ini lagi nih, ini kebaikan yang kadang-kadang kita lupa. Nabi pernah ditanya oleh seorang pemuda. Ibu yang di belakang kedengeran nggak suara saya? Kedengeran ya? Saya takut kalau kan suara saya udah kenceng. Kalau saya begini ini takutnya lebih kenceng gitu loh. Makanya saya agak jauh. Jadi Rasulullah pernah ditanya oleh seorang pemuda. Apa kata Rasulullah? Apa kata pemuda ini kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu amalin. Padahal udah jauh banget, suara gue kencang banget kali ya. Ya. Padahal udah jauh banget ini nih. Ya, ya Rasulullah. Nah itu surga itu, lu jangan jalanin doang. Hah, jangan digeser doang, itu surga itu. La ilaha illallah. Lu surga lu jalanin doang. Lelah sih lu berbuat surga, ya kan? Capek gua ngomongnya. Gua lagi ngomong di sini, jangan pernah lelah buat ke surga, buat kebaikan. Didorong lagi, dorong lagi. La ilaha illallah. Ya. Lu jangan ketawa Cahyo, ya kan? Cahyo di belakang ketawa. Ntar giliran Cahyo gue lihat diberhentiin apa didorong dia, ya kan? Aduh. Jadi ya jalan lagi ke situ. Udah nih, udah. Nah, awas, yang belum nih. Nah, gue ngeliatin dari tadi. Siapa yang masukin gue tahu, ya kan? Ya. Lu jangan ketawa Gus, ya kan? Lah kapan emang di situ? Ya Allahu Rabbi, alhamdulillah. Tuh pakai kiris tuh, ya kan? Tuh nggak pakai duit, pakai kiris. Alhamdulillah. Awas, gue tungguin Cahyo ini. Ya. Jadi, ayu amalin idza amiltahu dakhalal jannah. Ya, ini anak muda bilang begitu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu amalin, pekerjaan apa? Idza amiltahu, apabila aku kerjakan itu pekerjaannya Rasulullah, dakhalatil jannah, maka aku masuk ke dalam surga. Rasulullah jawabnya singkat kepada pemuda ini. Apa kata Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Subhanallah. Ya. Ini anak muda bertanya kepada Rasulullah, pekerjaan apa, perbuatan apa yang apabila aku kerjakan itu perbuatan, aku masuk ke dalam surga ya Rasulullah. Rasulullah jawabnya cuma singkat, al jihadu fi sabilillah, jihad berjuang di jalan Allah. Maka ketika Rasulullah katakan al jihadu fi sabilillah, jihad berjuang di jalan Allah, ini anak muda kepengen sekali berjihad di jalan Allah bersama-sama dengan Rasulullah. Padahal yang namanya jihad itu bukan sekedar turun di medan laga, turun di medan perang. Yang namanya jihad, kita keluar dari rumah, ya, datang kemari ke tendean, ya, menjemput rezekinya Allah karena kita punya anak, kita punya istri. Ini namanya kita sedang jihad. Jadi anak muda tadi kepengen sekali jihad di jalan Allah. Kenapa? Karena tadi idza amiltahu dakhalal jannah. Kalau kau kerjakan tadi masuk ke dalam surga. Akhirnya apa? Ini anak muda nungguin kapan Rasulullah berjihad. Ya, kapan Rasulullah berjihad, berjuang di jalan Allah. Ya, dia kepengen sekali ikut bersama Rasulullah berjihad, dan dia kalau boleh, kalau bisa mati di medan perang. Kepengen masuk surga.
Akhirnya dia dengar-dengar Rasulullah akan berjihad bersama kaum muslimin melawan kaum kufar di Mekah, dan dia kepengen sekali ikut jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia berharap dia mati di medan perang. Kenapa? Karena balasan jaminannya adalah surga. Ketika Rasulullah akan menuju medan perang bersama kaum muslimin dan dia ingin ikut bersama Rasulullah, dia lupa nih anak muda. Dia lupa nih anak muda. Kalau di rumahnya masih ada ibunya yang tinggal sendiri. Akhirnya nih anak muda izin dulu dengan ibunya. Ya ummi, wahai ibuku, aku ingin jihad bersama Rasulullah. Yang Rasulullah sudah kabarkan kepada aku, ya, satu pekerjaan yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah, al-jihadu fisabilillah, jihad berjuang di jalan Allah. Dan hari ini Rasulullah bersama kaum muslimin akan berjihad di jalan Allah. Aku akan ikut bersama Rasulullah ya ummi. Ibunya bilang begini, wahai anakku, apakah kau akan kejar surganya Allah sementara aku ibumu yang sudah semakin tua, sementara aku ibumu yang sudah semakin tua, yang sendirian di rumah, kau tinggalkan sendiri, kau mengejar surganya Allah? Tegakah kau nak, ya? Tegakah kau nak meninggalkan aku sendiri ibumu? Ya. Kau kejar surganya Allah sementara aku sendiri. Akhirnya apa nih anak muda? Dia rayu ibunya, dia bujuk ibunya, dia ajak ngobrol ibunya, sampailah ibunya ya mengizinkan dia untuk jihad di jalan Allah bersama Rasulullah. Karena begitu bujuk rayu anak kepada ibunya, ya. Walhasil ibunya bilang apa? Berangkatlah kau. Kalau kau ingin berjihad bersama Rasulullah dan kau ingin kejar surganya Allah, berangkatlah. Ini anak muda tertinggal bersama Rasulullah. Ketika tertinggal bersama Rasulullah di tengah perjalanan, dia ketemu dengan Rasulullah karena dia kejar Rasulullah. Dia ketemu dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada anak muda ini? Dari mana kau? Kenapa kau tidak tadi bersama-sama dengan kami? Apa kata anak muda ini? Ya Rasulullah, tadi waktu aku akan keluar bersamamu ya Rasulullah, ibuku tidak mengizinkan aku untuk ikut bersamamu karena ibuku sudah semakin tua sendirian di rumah. Aku bujuk dulu ya Rasulullah, aku rayu dulu ya Rasulullah, aku ajak ngobrol dulu ya Rasulullah, sampai ibuku mengizinkan aku untuk jihad bersamamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai anak muda, baliklah pulang ke rumah. Baliklah pulang ke rumah kau. Jangan kau ikut dengan kami berjihad di jalan Allah. Baliklah pulang ke rumah. Kenapa ya Rasulullah? Ibumu lebih mahal daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah pulang ke rumah, bahagiakan ibumu, hibur ibumu, senangkan ibumu. Itu jauh lebih mahal daripada jihad di jalan Allah. Subhanallah. Ayo, sekarang tanya, kita yang sekarang ini sedang jihad di jalan Allah, dari Padang, dari Sumatera, dari Jawa. Gus, ente dari mana Gus? Jawa mana ente? Solo. Ya maaf, dari Solo, ya. Yang dari Sumatera, yang dari Jawa, yang dari Jawa Timur, yang dari Madura, yang dari Surabaya. Coba tolong tanya sama diri kita, ya. Kalau Ustadz Suryadi saya kagak mau tanya, emang muka-muka Betawi ya kan? Muka Betawi kan begitu ngegelubet rasanya ya kan? Ya Allahu Rabbi, kita sedang menjemput rezekinya Allah di Jakarta. Hari ini kita sedang berjihad di jalan Allah. Kita menjemput rezekinya Allah. Maaf, coba kita tanya sama hati, kita tanya sama diri kita. Adakah ibu kita yang di kampung? Adakah orang tua kita yang di kampung? Dia rindu, dia kangen dengan kita anak-anak yang sekarang menjemput rezekinya Allah di Jakarta. Demi Allah, ya, membahagiakan seorang ibu, menyenangkan seorang ibu jauh lebih mahal daripada berjihad di jalan Allah. Kalau kita mau berbuat baik, surga bisa jadi batal. Karena ada orang tua yang rindu, karena ada orang tua yang kangen dengan kita anak-anaknya. Ya Allah,
Maaf, ya. Coba lihat di media sosial, lihat di media sosial. Pernah lihat nggak Agus? Ada 3 orang anak, ada 3 orang anak. Ada 3 orang anak dan ada yang 2 orang anaknya, satu lagi ada yang 4 orang anaknya. Ya. Ketika ibunya sudah jompo, ketika ibunya sudah tua, ibunya ditaruh di panti jompo. Halo yang perempuan, lu jangan diem-diem aja, lu pikirin yang gue ngomong. Ya. Subhanallah. 3 orang anak yang pernah dikandut oleh ibunya, wahnan ala wahnin, lemah lagi semakin lemah. Disusuinya 2 tahun penuh. Ketika anak sudah remaja, anak sudah dewasa, anaknya 3 orang, taruh ibunya di panti jompo. Ibunya yang sudah tua ditaruh di panti jompo dan dibuat perjanjian dengan panti asuhan jompo tadi. Apa yang dibuat perjanjian? Kalaupun ibuku mati, kalaupun ibuku meninggal, jangan kabarkan lagi kami anak-anaknya. Subhanallah. Ada anak yang model begini. Dibuat perjanjian, kalaupun ibuku mati, ibuku meninggal, jangan kabarkan lagi kami anak-anaknya. Subhanallah. Lupakah kita kasih sayang ibu? Lupakah kita kasih sayang ayah? Ayah kita yang berangkat pagi, pulang sore, peras keringat banting tulang. Hujan gak pernah kenal hujan, panas gak pernah kenal panas. Dibesarkan kita, disekolahkan kita, dikuliahkan kita. Sudah orang tua besar, ditaruh di panti jompo, ya. Bahkan dibuat perjanjian, jangan kabarkan lagi kami anak-anaknya, ya. Jangan kabarkan lagi kami anak-anaknya. Andaikan ibu kami meninggal, andaikan ibu kami mati di panti jompo, jangan kabarkan lagi kami anak-anaknya. Demi Allah, demi Allah, surga nggak akan nikmat ketika ada seorang ibu yang rindu, ada seorang ibu yang kangen dengan kita anak-anaknya. Maaf Bapak Saudara, Nabi bilang dalam salah satu hadisnya lagi, apa Nabi katakan? Ma min rajulin, siapa-siapa seseorang, siapa-siapa seseorang yang menatap ayahnya, yang menatap ibunya, menatap ayah dan ibunya dengan cinta, menatap ayah dan ibunya dengan kasih. Apa kata Rasulullah? Nazala alaihi rahmah, maka turunlah rahmat buat anak tadi yang menatap ayahnya, yang menatap ibunya dengan cinta dan kasih. Gus, di Solo orang tua masih ada nggak? Dua-duanya udah nggak ada, udah nggak ada. Doain ya Gus. Maaf, ma min rajulin, kata Nabi, ma min rajulin, siapa-siapa seseorang yang menatap ibunya, yang menatap ayahnya, menatap ibu dan ayahnya dengan cinta dan kasih, nazala alaihi rahmah, maka turun rahmat buat anak tadi. Bang Sur, masih ada orang tua? Habis. Yang masih punya orang tua, Mbak, halo Mbak yang di belakang, yang masih punya orang tua, masih hidup ibu bapak kita atau ibu kita atau bapak kita yang masih hidup, coba sekali-kali ya, sekali-kali jam 10 malam, jam 9 malam, masuklah ke kamar kedua orang tua kita. Tataplah dia dengan cinta, tataplah dia dengan kasih, ya. Tatap. Ya Allah, ayahku ya Allah yang dulu begitu gagah. Ayahku ya Allah yang begitu kuat dulu ya Allah. Hari ini ku tatap ya Allah, sudah mulai lemah ya Allah. Kulitnya sudah mulai keriput ya Allah. Rambutnya sudah mulai memutih ya Allah. Ibuku ya Allah yang dulu begitu gagah, begitu kuat ya Allah. Dia berangkat pagi ke pasar, pulang dari berangkat ya Allah. Sekarang sudah mulai lemah ya Allah. Sekarang sudah mulai kelihatan sakit-sakitan ya Allah. Kelihatan sudah mulai tuanya ya Allah. Ya. Ma min rajulin, siapa-siapa seseorang menatap ibunya, menatap ayahnya dengan cinta dan kasih, nazala alaihi rahmah, maka turun rahmat buat anak tadi. Kita tidak pernah menatap itu. Kita lupa kasih sayang ibu kita. Kita lupa kasih sayang ayah kita.
Ya, padahal tadi jangan berhenti, jangan stop, jangan bosan, terus berbuat baik. Tadi saya katakan, ya, surga jadi batal kalau ada ibu, ada ayah yang rindu dan kangen dengan kita anak-anaknya. Zaman udah canggih. Waduh Ustadz, kalau tiap minggu, tiap bulan pulang ke Solo jebol di ongkos Ustadz. Waduh Ustadz, kalau tiap minggu, tiap bulan pulang ke Sumatera beras di ongkos Ustadz. Berat banget ongkosnya Ustadz. Sekarang zaman udah canggih, bisa video call. Assalamualaikum ayah, assalamualaikum mama, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah aku di sini berkah, sehat. Doakan aku sehat ya. Allah. Bisa begitu. Maaf, tidak ada siapapun orang sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Tidak siapapun ada orang, tidak siapapun ada manusia sebelum kita lahir ke muka bumi ini yang mendoakan kita selain daripada ibu kita. Gus, ibu lu yang dulu doain dulu Gus. Lu sama doa anti banget lu sama doa lu ya. Ya Allah Rabbi. Saya kadang-kadang suka benci banget itu sama yang wahabi anti doa, anti tahlil. Hati-hati lu Gus. Lu jangan ketawa-ketawa gue lagi ngomong nih, ya kan? Benar. Sebelum ada orang lain, sebelum ada siapapun yang mendoakan kita, siapa yang mendoakan kita? Ibu kita. Kita masih dalam perut, Pak Cahyo. Kita masih dalam perut ibu kita. Kita masih dalam perut ibu kita. Tidak siapapun yang mendoakan kita. Tidak ada orang lain yang mendoakan kita selain siapa? Ibu kita. Dalam kandungan apa ibu kita bilang? Kowe sehat yo le, kowe sehat yo le, kowe sesok le, nek pun lahir le, kowe jadi orang besar yo le. Tuh, siapa yang mendoakan? Ibu kita. Kowe sehat yo le, kowe sukses yo le, kowe jadi orang besar yo le. Subhanallah, sambil diusap perut dia, sambil diusap perut, kowe jadi orang besar yo le, kowe berkah yo le. Subhanallah. Tidak siapapun itu kecuali ibu kita. Beli kita belum lahir ibu kita. Lah sekarang mak lu udah mati, lu kagak mau kirimin doa. Ya Allah Rabbi. Dalam hati si Agus nyemesnya kena banget. Gue bukan nyemes ya kan. Gue lagi ngasih tahu nih ya kan. Ya Allah Rabbi. Jangan sampai nggak kiriman doa. Halo, ini dengerin nih. Ini dengerin nih. Orang tua kita, kalau yang sudah meninggal, sampai jam berapa nih? Ya udah jam 1. Hah? Berapa ya? 5 menit lagi, nggak apa-apa 5 menit. Nih dengerin, Gus dengerin. Orang tua kita yang sekarang udah meninggal nih ya. Kan berarti dia berada di alam barzah ya. Nih alam barzah nih, alam barzah nih. Bapak ibu kita yang udah mati nih, berada di alam barzah, betul? Kita nih sekarang yang masih hidup, namanya alam dunia. Alam dunia, alam barzah. Setelah hari kiamat itu namanya alam akhirat, ya. Barzah, dunia, akhirat. Dengerin, biar paham. Yang orang tua kita sekarang berada di alam barzah, ke alam dunia, buat kita anak-anaknya, buat kita mantu dan cucunya, itu sama seperti jendela kaca. Artinya apa? Apa yang anaknya perbuat, apa yang mantunya perbuat, apa yang cucunya perbuat, orang tua kita yang berada di alam barzah lihat. Cuman udah nggak bisa ngomong. Udah nggak bisa ngomong Gus. Tuh. Dia lihat ini anak yang ribut warisan, dia lihat. Anak yang ribut satu sama lain, dia lihat. Cuman udah nggak bisa ngomong. Kalau kita sayang sama orang tua kita, yang kita sekarang masih berada di dunia, jangan ribut gara-gara warisan. Jangan ribut satu sama lain di antara saudara kita, jangan. Kenapa? Bapak kita, emak kita, lihat cuman udah nggak bisa ngomong. Ke alam akhirat, setelah hari kiamat namanya alam akhirat tuh. Bapak ibu kita nih, kalau memang amal solehnya banyak, ya, amal ibadahnya banyak, tuh ke alam akhirat, dia udah lihat tempat yang bakalan ditempatin. Kalau amal solehnya banyak, surga yang buat ditempatin, dia udah tahu tuh. Ya, cuman udah nggak bisa ngomong sama Allah. Ya,
Kalau bisa dia mohon bagaimana? Ya Allah segerakan hari kiamat. Ya Allah, aku rindu dengan tempatku ya Allah. Itu kalau bisa dia ngomong. Ya Allah. Ini kita kadang-kadang lupa sama orang tua. Hah? Kita anggap kita lahir sendirian. Emang kita keluar dari pohon pisang apa? Jangan Gus ya. Gus, lu punya duit nggak? Lu punya duit nggak? Punya ya. Sekarang kalau lu punya duit Gus, terus lu anak lu nih, anak lu punya duit nih, gajian nih, ngasih lagi sama lu Gus, lu girang nggak? Girang. Kita punya duit Ustaz Suryadi, kita punya duit. Anak kita bilang, ayah, ini buat ayah. Girang kita. Sama. Bapak kita yang berada di alam barzah, biar amal solehnya banyak, kita kirimin Al-Fatihah, kita kirimin pahala, dia girang terimanya. Sampai Gus, sampai Gus. La ilaha illallah. Sampai, bener, sampai Gus pasti itu. Ya Allah. Ketika kita sadarin itu, maka sekarang ini ayo. Ya Allah, jangan kita tadi lupa untuk berbuat kebaikan. Jangan kita capek untuk berbuat kebaikan kalau kepengen kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Maka udah jam 1 ya. Udah jam 1, saya nggak boleh tadi sama Ustadz Suryadi, Ustadz jam 1 teng harus berhenti. Iya dah, ya kan. Tapi lagi-lagi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya, sekali lagi melalui kajian zuhur hari ini, jangan pernah berhenti, jangan pernah males, jangan pernah stop untuk berbuat kebaikan. Teruslah berbuat kebaikan sebagaimana yang Allah katakan, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah. Hendaklah kau cari kehidupan akhiratmu dulu. Ya. Terus cari kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah ridha buat kita semua. Dan mudah-mudahan Mbak, Ibu, Bapak, Mas yang hadir pada siang hari ini selalu dipanjangkan umur dalam ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf kalau bahas Gus, lu jangan pikirin ya. Kalau udah maunya Ustadz nih nyelekit amat, bukan ya. Gua maksudnya ngomong begini Gus, gua ngomong begini ibarat orang main kerambol. Ya, ibarat orang main kerambol kan begitu. Yang disodok tek, yang disodok tek, satu. Mentoknya ke sono, mentoknya kemari. Betul? Orang main biliar kan begitu Gus. Nyodoknya orang main biliar, yang disodok bola 7, betul? Yang kena bola 2, betul? Jadi saya kepengen begitu, ngaji jangan satu ustadz, ngaji jangan satu guru, belajar biar bener, baca yang banyak, baca buku yang banyak, supaya apa? Kita tadi kita akurin, yang akhirnya kita nggak gampang menyalahkan orang lain dan kita nggak gampang membid'ahkan orang lain. Teruslah berbuat baik, ya. Saya berdoa mudah-mudahan yang hadir Allah panjangkan umur dalam ibadah, Allah sehatkan badan, Allah mudahkan dalam segala urusan dunia dan urusan kelak, urusan akhirat kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham. Ya dafil bala ya Allah, ya dafil bala ya Rahman, ya dafil bala ya Rahim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.